Sebelum meninggalkan Arsenal, Mesut Ozil pernah mengucapkan sebuah kalimat yang mengguncang dunia sepak bola. Jika kamu tidak berdiri untuk sesuatu, kamu akan jatuh untuk apapun. Kalimat ini bukan hanya sekadar kutipan motivasi, tetapi juga cerminan dari perjalanan hidupnya yang penuh kontroversi, keberanian, dan pengorbanan. Di balik sorotan lampu stadion dan gemuruh sorak penonton, Ozil adalah sosok yang menyimpan luka dalam baik dari konflik internal klub maupun dari tekanan politik yang menguji kesetiaannya terhadap iman dan identitasnya. Mesut Ozil, gelandang serang dengan sentuhan bola bak penyihir, bukan hanya dikenal karena asis brilian atau visi bermainnya. Ia menjadi simbol keberanian bagi komunitas muslim di seluruh dunia ketika berani menentang ketidakadilan. Momen paling menggemparkan terjadi ketika ia mengkritik keras pemerintah Tiongkok atas perlakuan terhadap etnis Uighur, sebuah langkah yang membuatnya dibenci oleh sebagian pihak namun semakin dihormati oleh jutaan penggemarnya. Dan di Arsenal, ia adalah idola sekaligus korban politik ketika hubungannya dengan klub memanas akibat keputusan-keputusan manajemen yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang pemain yang pernah membawa Jerman meraih Piala Dunia 2014 tiba-tiba tersingkir, tidak hanya dari tim nasionalnya tetapi juga dari skuad Arsenal? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar hingga seorang legenda hidup seperti Ozil harus meninggalkan Emirates dengan hati yang terluka? Inilah kisah penuh intrik, keberanian, dan kebenaran pahit dari seorang Mesut Ozil, pria yang lebih dari sekadar pesepak bola, melainkan suara bagi mereka yang tak terdengar. Mesut Ozil lahir pada 15 Oktober 1988 di Gelsenkirchen, Jerman, dari keluarga imigran Turki yang sederhana. Dari jalanan kota industri yang keras, Ozil menemukan pelariannya di lapangan bola kecil dengan permukaan beton, tempat ia melatih teknik kontrol bola yang kelak membuat dunia terpesona. Di usia belia, Ozil sudah menunjukkan bakat alami yang luar biasa, bukan hanya dalam menguasai bola tetapi juga dalam menciptakan peluang yang seakan datang dari dimensi lain. Julukan, Der Rabe von Gelsenkirchen, atau Gadis Ajaib dari Gelsenkirchen, melekat pada dirinya sejak ia bermain untuk tim junior Schalke 04. Nama Ozil mulai melambung saat bergabung dengan Werder Bremen, dan kemudian menjadi bintang bersinar di Piala Dunia 2010 bersama timnas Jerman. Visinya yang luar biasa, umpan yang presisi, dan kreativitasnya di lini tengah membuat Real Madrid tidak ragu membelinya pada tahun 2010. Bersama Cristiano Ronaldo, Ozil mencatatkan sejarah sebagai salah satu pemberi assist terbaik di dunia. Ronaldo sendiri pernah berkata bahwa kepergian Ozil dari Madrid adalah kesalahan besar klub, sebuah bukti betapa besar pengaruh sang gelandang pada permainan Los Blancos. Namun, Ozil bukan sekadar pesepak bola yang penuh bakat. Kehidupannya adalah cermin dari pergulatan identitas, keyakinan, dan nilai-nilai moral yang tidak mudah dipertahankan di dunia sepak bola modern. Ia adalah seorang muslim yang taat, sering terlihat berdoa di lapangan sebelum pertandingan dimulai. Keimanan ini tidak hanya menjadi sumber kekuatannya, tetapi juga alasan mengapa ia sering disalahpahami oleh media barat. Ketika pindah ke Arsenal pada tahun 2013 dengan rekor transfer 42,5 juta pound, Ozil langsung menjadi wajah baru klub. Arsene Wenger menyebutnya sebagai pemain dengan sentuhan terakhir yang sempurna. Bagi para fans, Ozil adalah simbol harapan baru setelah bertahun-tahun Arsenal merindukan gelar besar. Kehadirannya membangkitkan semangat The Invincibles yang telah lama pudar. Namun, di balik pujian dan cinta para pendukung, ada gelombang kontroversi yang diam-diam mengintai. Ozil mulai menjadi pusat perhatian media ketika ia menolak berfoto dengan Presiden Jerman saat perayaan Piala Dunia 2014, sebuah sikap yang kemudian diperbesar menjadi isu rasisme. Tuduhan bahwa ia tidak cukup Jerman karena darah Turkinya membuat Ozil geram. Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan, ia mengumumkan pensiun dari timnas Jerman pada 2018 dengan alasan diskriminasi dan perlakuan tidak adil. "Saya orang Jerman saat kami menang, tapi saya dianggap imigran saat kami kalah," kata Ozil dalam surat perpisahannya yang viral. Di Arsenal, masalah semakin pelik. Hubungan Ozil dengan pelatih Unai Emery dan manajemen klub memburuk. Ozil kerap dicadangkan tanpa alasan jelas, bahkan dikeluarkan dari skuad utama. Spekulasi pun berkembang, mulai dari konflik politik hingga dugaan bahwa sikapnya yang menolak pemotongan gaji saat pandemi membuatnya dimusuhi oleh manajemen. Para fans tidak terima idola mereka diperlakukan seperti itu. #JusticeForOzil menjadi tren di media sosial, menunjukkan betapa besar pengaruh dan cinta fans Arsenal kepada sang maestro. Namun, yang membuat kisah Ozil begitu menggetarkan adalah keberaniannya berbicara tentang isu-isu global. Salah satunya adalah kritiknya terhadap pemerintah Tiongkok mengenai perlakuan terhadap Muslim Uighur. Pernyataannya memicu badai kontroversi besar. Klubnya berusaha meredam situasi, bahkan pertandingan Arsenal sempat tidak disiarkan di Tiongkok.
Tetapi Ozil tidak mundur. Ia memilih diam di lapangan tetapi lantang dalam nilai-nilai kemanusiaannya. Di tengah semua drama, Ozil tetap dihormati oleh komunitas muslim di seluruh dunia. Ia dikenal dermawan, sering menyumbang untuk anak-anak di zona konflik, membiayai operasi medis, dan mendukung kegiatan amal. Baginya, sepak bola bukan hanya permainan, tetapi sarana untuk membawa pesan kemanusiaan. Kehidupan pribadinya pun tak lepas dari sorotan. Pernikahannya dengan Amine Gülse, seorang mantan Miss Turki, menjadi pusat perhatian media. Bahkan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menjadi saksi dalam pernikahannya, sebuah fakta yang kembali memicu kontroversi di Jerman. Namun Ozil selalu konsisten pada jati dirinya. Saya tidak peduli jika orang tidak suka saya. Yang penting saya tidak mengkhianati hati nurani saya, ucapnya dalam sebuah wawancara. Awal kejayaan Ozil dimulai di Werder Bremen. Di sana, bakatnya berkembang pesat. Pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, Ozil menjadi bintang baru Jerman. Dengan gaya bermain yang elegan dan visi luar biasa, ia memikat hati jutaan penonton. Namanya sejajar dengan generasi emas Jerman seperti Thomas Müller dan Manuel Neuer. Dari situlah Real Madrid, klub raksasa Spanyol, datang menjemputnya dengan kontrak besar. Di Santiago Bernabeu, Ozil menjadi penyuplai emas untuk Cristiano Ronaldo. Statistiknya mengagumkan, lebih dari 80 assist dalam 3 musim. Kepergiannya dari Madrid pada 2013 bahkan sempat membuat Ronaldo murka, mengatakan bahwa tim kehilangan pemain kunci yang mengerti gerakannya. Namun, perpindahan ke Arsenal menjadi babak baru yang penuh gejolak. Di bawah Arsene Wenger, Ozil disambut sebagai penyelamat, simbol kembalinya Arsenal ke puncak kejayaan. Pada musim-musim awal, Ozil tampil gemilang, membantu Arsenal meraih 3 trofi FA Cup. Ia menjadi ikon Emirates Stadium, dicintai karena ketenangan dan sentuhan magisnya. Tapi di balik itu, mulai muncul masalah kelelahan mental, cedera, dan tekanan besar dari media Inggris yang kerap mempertanyakan etos kerjanya. Ketika Wenger pensiun, segalanya berubah. Kedatangan Unai Emery membawa atmosfer dingin bagi Ozil. Emery menilai Ozil terlalu halus untuk gaya sepak bola agresif yang ia inginkan. Hubungan keduanya tidak harmonis, dan Ozil semakin sering berada di bangku cadangan. Rumor pun beredar, apakah ada konflik di ruang ganti? Apakah Ozil menolak instruksi pelatih? Media menulis banyak narasi yang memojokkannya, menyebutnya pemain pemalas, padahal para rekan setim justru sering memuji dedikasi Ozil di latihan. Puncak konflik terjadi saat pandemi COVID-19. Arsenal meminta semua pemain memotong gaji untuk membantu klub yang terdampak finansial. Ozil menolak. Keputusannya dianggap egois, tetapi alasan sebenarnya mengejutkan. Ozil tidak percaya manajemen akan menyalurkan uang itu dengan transparan. Ia meminta bukti kemana uang itu akan digunakan, namun klub tak memberikan jawaban memuaskan. Keputusan itu membuatnya diasingkan dari skuad. Dalam pertandingan-pertandingan penting, nama Ozil bahkan tidak ada di bangku cadangan. Di luar lapangan, keberaniannya bersuara tentang isu-isu kemanusiaan semakin menimbulkan gesekan. Ketika Ozil mengecam perlakuan pemerintah Tiongkok terhadap Muslim Uighur pada 2019, badai besar melanda. Arsenal buru-buru mengeluarkan pernyataan bahwa pendapat Ozil hanyalah opini pribadi. Beberapa sponsor Tiongkok memutus kontrak, dan pertandingan Arsenal sempat tidak disiarkan di negara tersebut. Namun, komunitas Muslim di seluruh dunia justru memuji keberanian Ozil. Ia menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, meski harus membayar harga mahal di karirnya. Kisah kejatuhan Ozil di Arsenal terasa seperti drama penuh intrik. Fans setia melihat idolanya diperlakukan tidak adil, sementara klub terkesan menyingkirkannya secara perlahan. Ozil sendiri tetap tenang, meski hatinya hancur. Saya masih mencintai Arsenal, tapi saya tidak bisa mengontrol keputusan orang lain, ujarnya di sebuah wawancara. Tahun 2021 menjadi akhir perjalanan panjangnya di Emirates. Ia resmi pindah ke Fenerbahce, klub impiannya sejak kecil. Di Fenerbahce, Ozil mencoba menghidupkan kembali karirnya. Namun cedera dan usia yang semakin bertambah membuatnya sulit kembali ke performa terbaik. Pada 2023, Ozil akhirnya mengumumkan pensiun dari sepak bola profesional. Bukan karena kehilangan cinta pada permainan ini, tetapi karena tubuhnya tidak lagi mampu mengikuti ritme kompetisi tingkat tinggi. Dunia sepak bola pun kehilangan salah satu maestro assist terbaik yang pernah ada. Namun,
Apakah cerita Ozil hanya tentang kejayaan dan kejatuhan? Tidak. Kisah ini juga tentang keberanian menjadi diri sendiri di tengah tekanan luar biasa. Ozil menolak tunduk pada opini publik atau politik klub. Ia tidak segan mengorbankan reputasi demi prinsip. Dan mungkin, di sanalah letak keistimewaannya seorang pemain yang berani mengatakan, tidak, ketika dunia menuntutnya untuk diam. Ada sebuah kebenaran gelap di balik kisah Mesut Ozil yang jarang terungkap. Selama ini publik hanya melihatnya sebagai si penyihir bola dengan kaki emas. Tetapi di balik sorak-sorai penonton dan sorotan media, Ozil menjalani masa-masa paling kelam dalam karirnya, masa ketika ia merasa benar-benar sendirian, dikhianati, dan dibungkam. Puncak dari kegelapan itu dimulai setelah Piala Dunia 2018. Saat itu, Jerman gagal total, dan Ozil menjadi kambing hitam. Foto dirinya bersama Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, yang seharusnya hanya momen kehormatan bagi keluarga Turki, dipelintir oleh media Jerman menjadi isu politik. Ia dituduh tidak loyal kepada Jerman, bahkan dicap sebagai pengkhianat oleh sebagian besar pers Jerman. Rasisme yang selama ini hanya terasa samar kini muncul secara terang-terangan. Dalam sebuah pernyataan emosional yang mengguncang dunia, Ozil menulis, "Saya orang Jerman ketika kami menang, tapi dianggap imigran saat kami kalah." Kalimat itu menjadi viral dan membuka mata publik bahwa bahkan seorang juara dunia pun tidak lepas dari diskriminasi. Namun luka Ozil tidak berhenti di situ. Di Arsenal, kegelapan itu semakin pekat. Banyak yang tidak tahu bahwa di balik keputusan manajemen untuk menghilangkan Ozil dari skuad, ada tarik-menarik kepentingan bisnis dan politik. Kritiknya terhadap Tiongkok bukan hanya mengguncang sponsor, tetapi juga memengaruhi hubungan Arsenal dengan pasar Asia yang sangat penting. Manajemen tidak pernah mengakui hal ini secara langsung, tetapi berbagai media internasional mengindikasikan bahwa alasan non-teknis menjadi penyebab utama Ozil dipinggirkan. Dalam sebuah wawancara, seorang mantan staf Arsenal pernah mengungkapkan bahwa Ozil sering terlihat murung di ruang ganti. Ia bukan hanya kecewa karena tidak bermain, tetapi karena merasa klub yang ia cintai telah berubah menjadi mesin uang tanpa jiwa, ujar staf tersebut. Ozil sendiri jarang berbicara terbuka tentang rasa sakitnya, tetapi beberapa postingannya di media sosial seperti memberi isyarat bahwa ia merasa dikhianati. Loyalitas sulit ditemukan di dunia ini. "Saya hanya ingin menghibur fans, tapi kadang saya tidak diizinkan melakukannya," tulisnya pada 2020. Kebenaran lain yang jarang diketahui adalah besarnya tekanan mental yang ia alami. Ozil pernah mengakui bahwa ia hampir depresi saat diasingkan dari tim. Ia hanya bisa berlatih sendirian, tanpa kepastian apakah akan bermain atau tidak. Fans Arsenal mencintainya, tetapi manajemen klub seolah menutup mata. Rasanya seperti berada di penjara emas. "Kamu dibayar, tapi kamu tidak diizinkan melakukan apa yang kamu cintai," ucapnya dalam sebuah wawancara eksklusif setelah meninggalkan Arsenal. Di balik semua itu, keberanian Ozil untuk bersuara tentang isu-isu kemanusiaan justru membuatnya semakin dihormati. Saat banyak pesepak bola memilih diam, Ozil menantang kekuatan besar. Pernyataannya tentang nasib Muslim Uighur adalah salah satu momen paling berani dalam sejarah sepak bola modern. Mereka membakar Al-Quran, menutup masjid, membunuh ulama, tetapi dunia hanya diam, tulis Ozil di media sosial. Kalimat ini mengguncang dunia politik, tetapi juga membuatnya kehilangan dukungan dari banyak pihak yang melihatnya sebagai liability secara finansial. Media global pun terpecah. Ada yang memujinya sebagai pahlawan kemanusiaan, ada pula yang mencemoohnya sebagai pemain kontroversial yang terlalu banyak bicara. Namun, bagi komunitas Muslim, Ozil adalah simbol harapan. Ia sering menyumbangkan gaji dan bonusnya untuk membantu anak-anak di zona konflik. Pernah sekali, ia membiayai operasi 1.000 anak di seluruh dunia, sebuah tindakan yang jarang diketahui publik. Ketika meninggalkan Arsenal, Ozil menangis. Tidak di depan kamera, tapi di ruang ganti. Seorang rekan setim mengatakan bahwa Ozil memandang setiap sudut Emirates Stadium dengan mata berkaca-kaca, seperti mengucapkan selamat tinggal pada cinta pertamanya. Fans Arsenal pun patah hati. Di sisi lain, karir Ozil juga diwarnai banyak kontroversi yang memengaruhi citra publiknya. Dari sudut pandang sepak bola, kontribusi teknis Ozil tidak perlu diragukan. Karirnya melewati masa-masa puncak di Madrid dan Arsenal memberi contoh nyata bagaimana tekanan media dan kepentingan bisnis dapat menenggelamkan bakat jika tidak dikelola dengan baik. Rahasia selebriti menilai, kisah Ozil akan terus relevan bagi generasi pemain berikutnya bahwa sepak bola tidak pernah lepas dari kekuatan narasi, opini media, dan tekanan komersial.
Disinilah pentingnya kesadaran bahwa pemain adalah manusia lengkap dengan kelebihan, kekurangan, dan hak untuk bersuara. Sekarang, giliran kalian. Bagaimana menurut kalian peran Mesut Ozil dalam mengubah persepsi tentang pesepak bola sebagai aktor sosial? Apakah kalian memandang kontroversinya sebagai bentuk keberanian atau kesalahan strategi? Dan yang terpenting, apa warisan terpenting yang akan dikenang dari sosok Mesut Ozil? Silakan tuliskan pendapat dan kesan kalian di kolom komentar. Beberapa kisah memang tidak pernah ditakdirkan untuk terungkap sepenuhnya. Mesut Ozil telah menapaki jalan berliku. Dari kanak-kanak pemimpi di jalanan Gelsenkirchen hingga menjadi maestro lapangan hijau dengan jutaan pasang mata menatapnya. Kini, ketika gemuruh sorak di Emirates Stadium atau Bernabeu telah mereda, yang tersisa adalah gema keheningan langkah kaki seorang gelandang yang selalu mampu menemukan ruang di antara kerumunan, baik di lapangan maupun di panggung dunia. Ozil pergi dengan catatan assist memukau dan gelar juara dunia, tapi yang paling abadi bukan angka statistiknya. Bagi banyak orang, ia adalah simbol perlawanan terhadap prasangka, pengingat bahwa identitas bukan sekadar darah yang mengalir, melainkan pilihan keberanian untuk tetap setia pada keyakinan. Di setiap umpan terobosannya, ada cerita tentang seorang pemuda keturunan Turki yang menolak dikerdilkan oleh stigma, yang memilih menyuarakan kebenaran meski berisiko kehilangan tempat di tim atau panggung global. Nostalgia akan momen-momen magis Ozil tak akan pernah pudar. Bola terobosan ke arah Olivier Giroud, selebrasi sederhana dengan anggukan penghormatan kepada supporter, hingga hening sejenak sebelum pertandingan dimulai saat ia menunduk dalam doa. Setiap detik itu kini terasa seperti bisikan lembut yang mengingatkan kita pada keajaiban sepak bola bahwa olahraga ini bukan hanya soal taktik dan kekuatan, tapi juga tentang keindahan, solidaritas, dan harapan. Kini, ketika lampu stadion padam dan berita transfer berganti topik, warisan Ozil menemukan ruang baru. Di tengah arus perkembangan media sosial yang cepat berlalu, kisahnya mengingatkan kita untuk menghargai sosok yang berani mempertaruhkan kenikmatan karir demi prinsip. Ia meninggalkan pelajaran bahwa setiap pemain, di balik jersey dan nomor punggung, adalah manusia utuh dengan rasa senang, marah, kecewa, dan tentu saja, harapan. Beberapa generasi ke depan mungkin tidak menyaksikan lagi, Der Rabe von Gelsenkirchen menyisir ruang-ruang kecil lapangan. Tetapi gema langkah kakinya akan terus terdengar di hati mereka yang percaya bahwa sepak bola dapat lebih dari sekadar permainan. Ia telah menanamkan benih keberanian di kalangan komunitas yang sering terpinggirkan, dan benih itu kini tumbuh menjadi cerita-cerita inspiratif di setiap sudut dunia. Beberapa rahasia memang tidak pernah dimaksudkan untuk diketahui. Namun, melalui setiap sorotan lampu dan setiap tepuk tangan yang menggema, kini kita tahu satu hal, Mesut Ozil bukan hanya legenda lapangan, tetapi suara bagi mereka yang tak bersuara. Kini, hening itu bukanlah kekosongan, melainkan ruang penuh resonansi menggema, mengundang kita untuk terus merenung, bahwa di balik gol dan assist, terkadang yang paling penting adalah apa yang kita pertahankan dalam hati.